Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Deo Sampota. Dan puji Tuhan saat ini kita telah tiba pada pelajaran yang kelima. Dan judul pelajaran yang kelima ini adalah Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Untuk membahas pelajaran yang kelima ini, saya bersama-sama dengan sahabat saya, Pendeta Daniel Siswanto. Beliau adalah Gembala Jemaat Putra Agung Surabaya. Shalom, Pak Pendeta, apa kabar? Shalom, puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan, terima kasih sudah bergabung bersama-sama untuk boleh membahas pelajaran sekolah sahabat. Sebelum kita akan masuk dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat, saya ingin menyampaikan bagi saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Subscribe itu mudah, gampang, dan gratis. Anda tinggal turun ke bawah dari video ini, dan klik di sana tulisan berwarna merah subscribe. Klik juga tombol lonceng notifikasi di samping daripada tulisan subscribe itu, supaya Anda boleh aktifkan itu, dan Anda boleh mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami mengupload video lewat channel ini. Berikan tanda like juga untuk video ini, dan jangan lupa untuk komen dan share ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Share itu bisa lewat WA pribadi ataupun lewat WA group dan media sosial seperti Facebook. Baik, kita akan dahului pembahasan pelajaran sekolah sahabat ini dengan berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang padamu mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini. Kami kembali akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat lewat pembahasan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Daniel Siswanto. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena itu adalah kebutuhan terbesar bagi kami saat ini, sehingga pelajaran yang akan dibahas boleh dapat dengan mudah dimengerti dan boleh dapat dihidupkan oleh siapa saja yang akan melihat video ini. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati semua yang menonton akan video ini, berkat Tuhan jadi bagian, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, maupun setiap rencana kehidupan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar dari pelajaran sekolah sahabat yang kelima ini, yang berjudul Roh Kudus menguatkan kesaksian kita, adalah Yohanes 15 ayat 26, 27, Kisah 2 ayat 41 dan 42, Kisah 8 ayat 4, dan Ibrani 4 ayat 12, serta Kisah 17 ayat 33. Lalu kemudian ayat 34 dan Kisah 18 ayat 8. Sedangkan ayat hafalannya terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Seperti apa kira-kira pembahasan sekolah sahabat kita pada pekan ini yang menyangkut bagaimana caranya Roh Kudus menguatkan kesaksian kita? Silakan Pendeta Daniel. Baik. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam ayat inti kita sudah kita baca dengan begitu luar biasa bahwa murid-murid itu mempunyai keberanian untuk menjadi agen-agen Allah, untuk bersaksi. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus yang menjadi dasar yang menguatkan mereka. Bahkan jelas dikatakan ketika semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi salah satu kunci kenapa para murid-murid ini dengan berani untuk bersaksi adalah karena Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan kepada mereka tuntunan, kekuatan, bahkan apa saja yang dibutuhkan oleh para murid-murid itu. Dan kita nanti akan dapati bahwa dengan cara kerja Roh Kudus yang sangat luar biasa itu, hasil yang didapatkan begitu luar biasa. Dengan catatan, jangan pernah kita akan bersaksi kalau kita belum mendapatkan atau kecurahan Roh Kudus. Minta kecurahan Roh Kudus itu. Karena dengan kecurahan Roh Kudus, kita akan disanggupkan untuk memberitakan firman Allah dengan berani. Dan tentu akan ada hasilnya. Nah, seperti contoh di dalam pelajaran hari Minggu, ya, di hari Minggu dikatakan di sana Yesus dan Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus di dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan sebagai penolong, dalam bahasa Yunaninya adalah Parakletos. Penolong ini seperti apa? Nah, penolong ini
diartikan adalah orang yang datang bersama untuk tujuan menolong. Betapa saya dan saudara sangat dikuatkan, misalnya saya dan saudara dalam keadaan lemah, saya dan saudara dalam keadaan kebingungan barangkali atau tidak tahu arah, tiba-tiba ada orang datang untuk mendampingi kita, menolong kita, ayo kita ke sana sama-sama. Nah, ini adalah kekuatan yang luar biasa. Dan itulah salah satu fungsi daripada Roh Kudus yang dijanjikan itu. Lalu dikatakan juga di dalam Yohanes 16 ayat 8, ini masih di pelajaran hari Minggu, dikatakan bahwa Roh Kudus akan menginsapkan dunia akan dosa. Inilah pergumulan terbesar daripada dunia. Pergumulan terbesar daripada manusia adalah karena dosa. Apa yang akan menjadi kesaksian kita adalah menuntun orang-orang yang berdosa ini untuk tidak lagi berbuat dosa. Caranya bagaimana? Kita bergantung atau kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita, dan Roh Kudus sendiri yang akan menginsapkan. Jadi, seberapapun kepintaran kita, kefasihan kita berbicara, sebenarnya kunci untuk membuat orang berbalik dari dosanya adalah Roh Kudus. Satu pelajaran yang sangat menarik. Dan Roh Kudus itu dijanjikan untuk saya dan saudara. Sebagaimana Roh Kudus itu bersama dengan murid-murid Yesus yang pertama pada waktu itu, Roh Kudus yang sama dijanjikan untuk menolong saya dan saudara. Untuk ngapain? Untuk membawa orang-orang ini, menuntun orang-orang yang berdosa ini, demikian juga menuntun saya dan saudara bersama-sama untuk tidak lagi berbuat dosa. Baik. Lalu di hari Senin. Ya. Ya. Silakan. Lanjut. Oke, di hari Senin. Di hari Senin ini sangat menarik. Gereja yang diberi kuasa. Kalau tadi di hari Minggu dikatakan Roh Kudus yang dijanjikan ini adalah menolong kita, dialah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Di hari Senin, gereja yang diberi kuasa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa ayat yang sangat luar biasa kita bisa baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 2, ayat 41, ayat 42, Kisah Para Rasul 4, ayat 4, dan seterusnya. Salah satu contoh demikian. Dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 41, setelah murid-murid itu mengabarkan Injil, dikatakan ada 3.000 orang dibaptis dalam satu hari di satu tempat. Luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul 4, ayat 4, ia berbicara tentang 5.000 orang yang dibaptis. Saya tidak yakin dengan kemampuan saya misalnya, dengan kemampuan intelektual kita, sekalipun saya jago dalam menghipnotis orang, kemudian membuat 5.000 orang berbalik dari dosa-dosanya, saya tidak yakin. Siapapun manusia di dunia ini, dengan kehebatan apapun, kecuali apa? Kecuali kuasa itu datang dari Tuhan. Dan kuasa itu adalah kuasa yang Roh Kudus yang diberikan kepada gereja. Saya dan saudara. Luar biasa. Nah, tetapi masalahnya adalah begitu banyak orang yang ditobatkan dengan jumlah-jumlah yang sangat luar biasa, ada 3.000, ada 5.000, dan ada banyak jumlah yang lain, ternyata ada peran daripada pribadi-pribadi atau individu-individu yang mau melayani. Disebutkan di hari Senin dikatakan ada seorang individu bernama Lydia, ada juga kepala penjara, ada juga seorang yang kerasukan setan, atau seorang sida-sida di Ethiopia. Mereka adalah orang-orang yang digunakan oleh Roh Kudus untuk menjadi agen bagi gerejanya sekarang ini. Sekali lagi, tidak ada kehebatan mereka. Mereka punya jabatan, oke. Mereka punya intelektual, oke. Tapi ada juga mereka yang sebenarnya dari latar belakang yang tidak hebat-hebat juga. Tetapi karena kuasa itu diberikan kepada mereka, melalui Roh Kudus, mereka menjadi agen-agen yang luar biasa, sehingga jumlah murid-murid ini semakin hari semakin besar. Ini adalah kisah yang luar biasa. Dan itulah misi bagi saya dan saudara. Di tengah-tengah dunia ini, Tuhan menggunakan saya dan saudara untuk bersaksi
dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, untuk menjadi apa? Untuk menjadi penuntun bagi mereka dengan pertolongan Roh Kudus. Jumlah itu akan bertambah bukan karena kuasa kita, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Kemudian di hari Selasa. Di hari Selasa, Roh Kudus dan kesaksian. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, beberapa contoh di dalam kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 55, Kisah Para Rasul 8 ayat 29, dan seterusnya, pelayanan Roh Kudus ini bervariasi. Pada abad pertama benar-benar menakjubkan. Contoh, dia menguatkan Stefanus untuk bersaksi bagi Tuhannya di hadapan massa yang kejam dan secara tidak terkendali melempari dengan batu. Tetapi Roh Kudus memberikan kekuatan kepada Stefanus. Atau juga dikatakan, dia secara ajaib menuntun Filipus kepada seorang Ethiopia yang berpengaruh dan mencari kebenaran untuk membuka benua Afrika bagi pekabaran Injil. Kalau seandainya saya dan saudara dihadapkan kepada, berani nggak datang kepada Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota, para pemimpin-pemimpin untuk bersaksi? Kemungkinan kita akan minder, saudara. Tapi pelajaran kita memberitahukan kepada kita atau menuntun kepada kita gambaran bagaimana cara bersaksi, karena Roh Kudus sendiri yang akan bersaksi. Dia sendiri yang bersaksi. Stefanus berani sampai dengan darah terakhirnya, dia harus mati. Filipus, dia harus berhadapan dengan pejabat Ethiopia, tapi dia berani. Ada juga Petrus. Ya, kita tahu Petrus, bahkan Rasul Paulus, dia berhadapan dengan siapa saja. Pada pelajaran yang lalu, dia berhadapan dengan Raja Agripa. Tidak tanggung-tanggung, dia katakan, saya adalah pembinasa daripada umat-umat Tuhan. Saya menghukum mereka, saya menganiaya mereka. Tapi sekarang, saya sudah bertobat, dan saya katakan, ini Rasul Paulus ya, saya menjadi agen daripada umat-umat Tuhan ini. Atau agen daripada Yesus ini, untuk apa? Supaya orang-orang mengikut Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Roh Kudus sejatinya yang aktif. Bukan kita yang aktif. Roh Kudus sangat aktif baik di perjanjian lama, demikian juga baik di dalam perjanjian baru, bahkan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang aktif. Dia yang sebenarnya secara masif bergerak mendorong saya dan saudara. Dia yang bergerak mendorong Stefanus dengan berani, dia yang bergerak menuntun Filipus dengan berani, dia juga yang bergerak memberikan pengaruh yang luar biasa kepada Petrus, kepada Paulus, dan kepada banyak para reformator yang kita ketahui. Dan itu juga yang akan menjadi pendorong bagi saya dan saudara. Nah, ini di hari Selasa. Bagaimana dengan peran yang lainnya? Di hari Rabu. Menarik, di hari Rabu. Roh Kudus, firman, dan kesaksian. Firman Tuhan adalah inti daripada kesaksian gereja perjanjian baru. Khotbah Petrus pada hari Pentakosta sebagian besar diambil dalam perjanjian lama. Lalu dikatakan di sana, Rasul Paulus berulang kali menunjuk kepada nubuatan perjanjian lama tentang kedatangan Mesias. Filipus dengan hati-hati menjelaskan kepada orang Ethiopia yang mencari arti daripada nubuatan mesianik. Tercatat di dalam Yesaya 53. Dan setiap contoh murid-murid memberitakan firman Allah, bukan kata-kata mereka sendiri. Firman yang diilhami Roh adalah dasar dari otoritas mereka. Jadi, sebenarnya kalau kita bersaksi, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti ragu? Kenapa? Karena yang kita beritahukan, yang kita saksikan adalah firman Allah. Firman Allah ini jelas adalah sebuah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Lah kalau kita sekedar bersaksi, kemudian yang kita ceritakan, yang kita saksikan adalah opini-opini manusia atau buku-buku manusia sekalipun itu hebat sekali, mungkin kita bisa sedikit takut. Kenapa? Karena belum tentu punya kebenaran yang mutlak. Tetapi firman Allah adalah kebenaran yang mutlak. Contoh, di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 dikatakan,
bahwa setiap rasul itu berbicara oleh karena atas nama Allah, di mana mereka diilhami oleh Roh Kudus. Mereka berbicara, dasarnya adalah firman Allah. Siapa yang menguatkan mereka? Siapa yang menuntun mereka? Roh Kudus. Di dalam Ibrani 4 ayat 12, mengapakah firman Allah begitu kuat dalam mengubah kehidupan? Karena dikatakan di sana, Ibrani 4 ayat 12, firman Allah itu bagaikan pedang yang bermata dua. Dia bisa memisahkan jiwa dan roh, dan dikatakan di sana dia juga mampu membedakan pertimbangan di dalam pikiran kita. Luar biasa. Kekuatan mana yang lebih hebat daripada firman Tuhan? Buku mana yang paling hebat di dunia ini selain firman Tuhan? Dan ketika saya dan saudara berbicara melalui firman Tuhan, kekuatannya sama seperti pedang bermata dua. Sangat tajam. Banyak orang yang karena firman Tuhan dalam satu keluarga bisa terpisah dalam artian secara ideologi mereka, secara iman mereka. Secara kekeluargaan pasti mereka tetap sama. Tetapi karena iman pilihan mereka, inilah yang disebut dengan pedang bermata dua. Menusuk kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Dalam salah satu kutipan, hamba Tuhan Ellen G. White, seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 112, dikatakan demikian. Tenaga kreatif yang mencipta dunia sehingga terwujud berada dalam firman Allah. Firman ini memberi kuasa, melahirkan kehidupan. Setiap perintah adalah sebuah janji yang diterima oleh kemauan, yang diterima ke dalam jiwa, membawa serta kehidupan yang maha kuasa. Itu mengubah sifat dan mencipta kembali jiwa itu dalam citra Allah. Wow, luar biasa. Firman Allah dikatakan mengubah sifat kita, menciptakan kembali jiwa dalam citra Allah. Salah satu pergumulan terbesar daripada dunia ini adalah manusia telah kehilangan citra Allah. Dan firman Allah menuntun kita, membawa kita kembali kepada citra Allah. Manusia ini diciptakan dengan sempurna. Tetapi karena dosa, langsung terjun kepada posisi yang sangat jauh. Tetapi pertolongan Tuhan datang dan firman Allah menuntun kita untuk kembali kepada ciptaan yang sempurna. Sangat luar biasa di dalam pelajaran akan sekolah sahabat kita, khususnya di hari Rabu. Bagaimana dengan pelajaran hari Kamis? Menarik juga. Kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Ini sangat sejalan dengan pelajaran di hari Rabu. Di dalam kutipan Ellen G. White tadi dikatakan, ya, di hari Kamis ada berbagai jenis orang, dikatakan. Lydia adalah seorang pengusaha Yahudi yang makmur. Dan kepala penjara Filipi adalah pegawai negeri sipil kelas menengah di Roma. Roh Kudus dapat menjangkau semua spektrum masyarakat. Kekuatannya untuk mengubahkan mencapai baik laki-laki maupun perempuan, kaya dan miskin, berpendidikan dan tidak berpendidikan. Rasul Kisah Para Rasul 17 ayat 34, ada diceritakan di sana pertobatan seorang bernama Dionysius. Siapa ini Dionysius? Dia adalah anggota majelis Areopagus. Areopagus di Athena adalah bagian daripada penasihat hukum para hakim yang mengadili kasus-kasus pengadilan. Mereka adalah anggota masyarakat Yunani yang terkemuka, dihormati. Artinya apa? Siapapun ya, mau kelasnya tinggi, mau kelasnya biasa saja, mau pejabat, mau orang biasa, Roh Kudus bisa mengubah hidup mereka. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana mereka mau diubahkan? Kalau tidak ada peran daripada saya dan saudara. Tidak ada individu-individu yang membawa pekabaran firman Tuhan ini kepada mereka. Ada orang-orang, ada individu-individu yang membawa pekabaran ini kepada mereka. Ada Lydia, ada Filipus, ya. Ada banyak orang-orang yang dipergunakan Tuhan. Dan ini menjadi catatan bagi saya dan saudara. Melalui kuasa Roh Kudus, pelayanan Rasul Paulus mencapai bahkan eselon atas masyarakat, seperti Krispus. Dicatat dalam Kisah 18 ayat 8. Siapapun itu, kita bisa menjadi agennya. Untuk apa? Untuk orang-orang ini bisa diubahkan. Orang yang siapa?
Orang yang bagaimana? Pejabat? Bisa. Orang biasa? Bisa. Siapapun bisa. Roh Kudus akan melakukan hal-hal luar biasa dalam kehidupan semua jenis orang dari segala macam latar belakang, dari segala macam budaya, dari segala macam pendidikan, dari segala latar belakang kepercayaan. Roh Kudus bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dan bisa membuat mereka berubah dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara sekalian, kadang-kadang kita ini ragu terhadap Roh Kudus itu sendiri. Kita lupa memanfaatkan Roh Kudus. Ingat, di hari Minggu dikatakan Roh Kudus itu adalah Parakletos. Apa itu Parakletos? Orang yang berjalan berdampingan, yang menuntun kita untuk menjadi penolong bagi kita. Tanpa kita sadari, ada pribadi yang senantiasa menolong kita, menuntun kita. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang akan kita temui di sana. Untuk apa? Untuk kita bersaksi. Tentang apa? Tentang Mesias, Yesus, Juru Selamat. Apakah diperlukan talenta khusus? Tidak juga. Yang paling penting adalah bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Melalui kuasa Roh Kuduslah yang nanti akan melengkapi, memberikan yang terbaik di dalam kesaksian-kesaksian kita ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pendeta Adil. Bila mana ada yang mau ditambahkan, itu akan sangat menarik bagi kita. Baik, terima kasih Pendeta Daniel. Luar biasa penjelasan yang sudah diberikan. Dengan begitu semangat pembahasan sudah disampaikan. Mengulas dengan baik sekali bagaimana konsep pelajaran 5 ini menyangkut Roh Kudus, ya, yang berfokus kepada bagaimana dia menguatkan setiap kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan dengan beberapa contoh-contoh di dalam Alkitab tadi yang sudah disampaikan. Dan benar apa yang dikatakan oleh Eta Falan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi ada satu tenaga supranatural yang akan bekerja sama dengan manusia ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Bisa bergoyang satu tempat, bisa muncul keberanian untuk memberitakan Injil. Dan ini adalah hal-hal yang baik dan positif dalam kerohanian. Terima kasih Pendeta Daniel. Bolehkah kita tutup dalam doa? Silakan Pendeta Daniel untuk berdoa. Baik, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang berkemurahan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah kami boleh mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat ini. Kami memerlukan akan kuasa Roh Kudus itu untuk mengurapi akan kami. Agar benar-benar pertolongan itu datang kepada kami dan kami dimampukan untuk menjadi agen-agen Tuhan. Untuk kami bersaksi tentang Yesus yang adalah Mesias, Juru Selamat. Untuk kami dimampukan untuk membuat banyak perubahan di dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Agar kuasa-Mu bekerja kepada mereka. Sehingga hasil yang didapatkan akan berlipat-lipat kali ganda. Akan ada orang-orang yang ditobatkan melalui kesaksian yang kami lakukan. Apakah itu pejabat? Ataukah itu orang-orang biasa? Apakah itu orang-orang yang berpendidikan? Ataukah orang-orang yang dengan kelas yang biasa saja? Kami percaya Tuhan akan menolong kami, memampukan kami. Sekali lagi ya Tuhan, kami memohon akan hikmat-Mu, akal budi dari sorga, Roh Kudus, memberikan pengertian kepada masing-masing kami, dan yang paling penting adalah menuntun kami kepada kehidupan yang benar, yang sejati, sehingga kami tetap diberikan gairah untuk bersaksi tentang Engkau. Sekali lagi, ampuni akan pelanggaran dosa kami, mengucap syukur untuk berkat-Mu, dan kepada seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberkati mereka. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi, terima kasih Pendeta Daniel untuk waktunya. Bisa kita berdiskusi pelajaran sekolah Sabat lewat channel saya ini. Dan sahabat saya, Pendeta Daniel juga memiliki channel YouTube. Dan saudara boleh juga subscribe. Channelnya bernama Catatan Dansis. Silakan itu juga di-subscribe. Dan temukan materi-materi rohani juga di channelnya Pendeta Daniel Siswanto. Pelajaran sekolah Sabat, dan khotbah, dan beberapa kegiatan gereja yang lain.
Dan sebelum kita berpisah, kami mengingatkan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung lewat channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Subscribe itu gratis, gampang, dan mudah. Anda tinggal turun sedikit dari video ini ke bawah, ada tulisan berwarna merah, tombol subscribe. Silakan itu diklik, dan klik di sampingnya ada lonceng notifikasi, diaktifkan semua notifikasi. Ini berguna bagi Anda supaya Anda mendapatkan pemberitahuan lewat email atau lewat akun YouTube Anda ketika kami upload video pelajaran lewat channel ini. Dan berikan tanda like untuk video ini, dan silakan juga untuk berkomentar, bertanya menyangkut materi yang dibawakan, dan share video ini untuk jadi berkat juga bagi orang lain. Share itu bisa lewat grup-grup WA ataupun WA pribadi atau lewat juga media sosial seperti Facebook. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Shalom.